Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan setelah kalian beberapa hari ini libur, kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang pertidaksamaan linier mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pada minggu kemarin atau 2 minggu kemarin berturut-turut kita sudah membahas tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, kalau kemarin persamanya, kalau sekarang pertidaksamaannya. Nah, jadi masih sama tentang nilai mutlak ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini pada hari ini, ini indikator yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini. Kalian nanti menyusun pertidaksamaan nilai mutlak, itu nanti akan diajarkan menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlaknya satu variabel dan menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan untuk menentukan penyelesaian persamaan linier mutlak. Nah, itu indikator. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada proses pembelajaran ini, jadi nanti setelah proses pembelajaran ini selesai, Bapak mengharapkan kalian bisa menyusun pertidaksamaan linier mutlak linier satu variabel. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dan yang ketiga yaitu menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan linier dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebagaimana kita ketahui kemarin kita sudah bahas tentang persamaan linier ya. Jadi persamaan linier, nilai mutlak itu apa ya? Nilai mutlak itu kan dia selalu bernilai positif kan gitu ya. Itu konsepnya kemarin dari konsep jarak. Jadi jarak itu selalu bernilai positif ya. Di sana ada definisi, kalau saya punya nilai mutlak X, maka ya X itu lebih besar dari 0 ya. Ada X-nya bernilai positif dan X bernilai negatif untuk X yang kurang dari 0. Jadi, sama halnya dengan persamaannya. Maka pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel adalah pertidaksamaan linier satu variabel yang berada di dalam atau yang memuat tanda mutlak. Nah, ini bentuk umum. Jadi ini bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel. Ini ada AX ya. Ini masih satu variabel ya. Insya Allah masih mudah. Ada AX plus B. Nah, ini ada nilai mutlak kurang dari C. Atau dia bentuknya AX ditambah B atau nilai mutlak AX tambah B kurang dari atau sama dengan C ya. Nilai mutlak AX plus B lebih dari C atau nilai mutlak AX plus B lebih dari atau sama dengan C. Nah, ini bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk umum dari pertidaksamaan linier nilai mutlak satu variabel. Jadi ada 4 bentuk ya. Kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk setiap A, X bilangan real ya, jadi untuk setiap A, X bilangan real, jika A lebih besar atau sama dengan 0 ya, ini dibaca ya, A lebih besar atau sama dengan 0 ya, dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka ya ini akan ada pernyataan X antara nilai positif dan negatif A. Jadi X itu berada antara nilai negatif dan positif A ya, atau X lebih besar dari negatif A kurang dari A. Nah, ya. Jadi sekali lagi ini untuk yang pertama ya, hukum yang pertama atau teorema yang pertama, jika A lebih besar atau sama dengan 0 dan X nilai mutlak dari atau sama dengan 0 sama dengan A, maka X berada antara negatif A dan A, atau X lebih besar dari negatif A dan kurang dari A. Nah, yang kedua, untuk setiap A dan X bilangan real, maka berlaku jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Ya. Jadi yang kedua, kalau yang terjadi misalkan ya, A-nya negatif 1, kemudian nilai mutlak X dari negatif 1, ya, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan negatif 1, maka itu ya tidak ada. Ya.
tidak ada. Nah, jadi tidak ada yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Dan yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A dan A ya lebih besar dari 0, maka X lebih besar sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Nah ini ya, ini ada 3 pernyataan seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah ini kalau tadi pernyataan-pernyataan di atas kita rangkum ya menjadi rumusan ya atau rumus-rumus yang nanti digunakan dalam penyelesaian pertidaksamaan linear nilai mutlak satu variabel ya. Nah, ini ada nomor 1, nilai mutlak X kurang dari A, maka X antara negatif A dan A ya. Nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka X antara negatif A dan A atau sama dengan ya. Nah, selanjutnya kalau nilai mutlak X lebih besar dari A, X kurang dari negatif A atau X lebih besar dari A dan seterusnya. Nah, nomor 5 kalau nilai mutlak X sama dengan itu nilai mutlak X itu sama dengan akar kuadrat dari X ya atau nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Nah, untuk sembarang X dan Y nilai elemen dari R juga berlaku sifat seperti yang ini ya. Kalian bisa lihat nanti nilai mutlak X plus Y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Kemudian nilai mutlak X kurang dari dikurangi nilai mutlak Y kurang dari atau sama dengan X dikurangi Y nilai mutlak ya. Nah, udah. Nah, sekarang supaya kalian bisa memahami lebih mendalam tentang bagaimana nilai mutlak dan coba kita menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Nah, ini di sudut kanan atas saya simpan ya nanti rumus-rumus yang nanti bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Nanti setiap slide itu ada di pojok kanan atas ada catatan-catatan seperti ini ya. Nah, baik kita coba lihat contoh ya. Yang pertama, sana tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 7 kurang dari 9. Nilai mutlak X ditambah 7 kurang dari 9. Nah, lihat untuk menyelesaikannya kita lihat sifat mana yang cocok untuk menyelesaikan ini. Oh, ternyata yang cocok itu adalah nomor 1, sifat nomor 1. Di mana pada sifat nomor 1 dia mengatakan nilai mutlak X kurang dari A. Maka ini adalah X antara negatif A dan A. Sehingga karena ini perbedaannya cuma ini aja, X aja kan. Kalau di sini X plus 7, kalau di sini X pada itu sama saja bentuk persamaannya. Nah, ini ya. Berarti kita ambil sifat yang nomor 1. Jadi kalau nilai mutlak X ditambah 7 kurang dari 9, maka berdasarkan sifat yang pertama ini, ya, berarti itu X-nya adalah sama dengan X plus 7, sementara A-nya sama dengan 9 dan negatif 9, kan gitu ya. Nah, sehingga di sini X ditambah 7 lebih besar dari negatif 9 kurang dari 9. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga kita harus dalam bentuk bilangan X. Nah, kalau di sini di tengah-tengahnya ada X ya, sini ya di tengah-tengahnya ada X nih, X plus 7, maka bagaimana cara menyelesaikan bagaimana supaya X 7 ini hilang? Kalau di sini X-nya plus 7. Kalau di sini ada angka 7, maka bagaimana cara menghilangkan angka 7 ini? Karena di sini 7-nya bernilai positif, supaya hilang, maka dia harus ditambah atau dikurangi 7. Ya. Nah, ketika bilangan yang tengah ini, X plus 7, saya tambah dengan negatif 7 atau dikurangi 7, maka yang sebelah kanan dan sebelah kirinya, ya, yang sebelah kanan dan sebelah kirinya saya sama, ya, tambah dengan negatif 7. Ya, nah ini yang tadinya negatif 9, berarti di sini negatif 9 dikurangi 7, di sini X plus 7 dikurangi 7, ya, hanya, dan 9 dikurangi 7. Jadi kemunculan kenapa Pak ini harus dikurangi 7, karena kita ingin bahwa bilangan yang ini harus dalam bentuk X saja gitu ya. Sehingga kita lakukan operasi aljabar biasa ya. 9 negatif 9 kurangi 7 negatif 16 ya. Ini jadi habis kan itu ya. Plus 7 dikurangi 7 kan jadi 0. 0 tambah X ya tetap X.
Karena memang tujuan kita adalah supaya ini berubah menjadi X kan gitu ya. Kemudian 9 dikurangi 7 itu adalah 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih besar dari negatif 6 dan X kurang dari 2. Atau kita tuliskan ini ada kurawal buka dan kurawal tutup, itu artinya himpunan ya. Himpunan X di mana X antara negatif 6 dan 2. Oke, nah itu ya contoh 1. Selanjutnya kita lanjut ke contoh kedua. Nah, ini contoh kedua nih. Nilai mutlak 2X dikurangi 1 lebih besar dari 7. Nah, kita mana yang cocok nih? Kalau yang nomor 1 kurang dari A. Oh, tidak cocok. Yang nomor 2 tidak cocok. Nomor 3 tidak cocok. Ya, yang cocoknya dia nomor 4 nih. Ya, sifat nomor 4. X, nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A. Nah, ini. Ya, nah, berarti saya tuliskan berdasarkan sifat nomor 4 ini. Bukan nomor 3 ya. Nomor 4 ya. Nah, ini nomor 4 ya. Nah, cuma mirip-mirip dengan nomor 3. Sehingga kita tuliskan ya 2x min 1 lebih besar sama dengan negatif 7. Nah ini ya karena dia sama dengan sifat nomor 4, ya ini kan ada atau nih, x kurang dari negatif A atau x lebih besar dari A ya. Berarti di sini 2x min 1 ya, 2x min 1 ya. 2x min 1 lebih besar dari 7. Nah, ini kita gunakan yang ini dulu ya. Kemudian 2x min 1 kurang dari min 7. Nah, kurang dari min 7 ya. Nah, kurang dari min 7 ini. Nah, ini ya. Nah, ini ada atau, ini ada kata-kata atau. Ya boleh yang ini mau di depan dulu boleh. Yang ini ke sini boleh ya. Itu ya. Pokoknya teknisnya harus X kurang dari negatif A dan X lebih besar dari A. Nah, X lebih besar dari A kita gunakan ini. Kemudian X kurang dari A kita gunakan ini. Negatif A kita gunakan. Maka ada negatif A sini ya. Kalau di sini kan 7. Karena di sini harus ada negatif, berarti negatif 7. Kalau ini dia tetap kan A ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita sama tujuannya supaya ini bentuknya X ya. Sehingga di sini negatif 1 dia pindah ruas ke sini, yang paling mudah pindah ruas ya. Tapi konsepnya bahwa sebenarnya bukan pindah ruas. Karena di sini harus 2x, berarti di sini harus tambah 1. Ketika ini tambah 1 ini jadi 0, maka yang ini harus tambah 1. Jadi kalau yang kiri ditambah 1, berarti yang kanan pun harus tambah 1. Nah, kalau dulu guru SD kita mengajarkan pindah ruas nih, dia melewati sama dengan atau melewati per tidak sama dengan ya, tanda per tidak sama dengan. Berarti kalau dia pindah ruas melewati tanda sama dengan atau per tidak sama dengan, maka dia harus tandanya harus berubah, yang tadinya negatif menjadi positif kayak gitu ya. Nah, ini kalau ini dia yang tadinya negatif dia jadi positif, sehingga 2x menjadi lebih besar dari 8, sehingga x sama dengan 8 dibagi 2 ya, ini saya kalikan dengan 2 ya. Ini dikali 2 dengan 2, ini jadi per 2 ya, ini jadi x dan ini jadi 4 ya. Nah, karena 2x 2 kali 4 itu 8 ya. Nah, sama dengan yang sebelah kanannya ya, lakukan seperti halnya ya, sehingga kita terus nilai penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 3. Nah, ini ada ini x kurang dari negatif 3 atau x lebih besar dari 4 ya. Nah, boleh mau x lebih besar dari 4 atau x kurang dari negatif 3 boleh. Tapi supaya lebih tertib ya, supaya lebih logis ya, maka lebih apa ya? Lebih terurut ya. Jadi mulainya dari yang terkecil dulu ya. X kurang dari negatif 3 atau X lebih besar dari 4. Nah, itu dua contoh untuk penyelesaian pertidaksamaan. Kita lanjut ya. Nah, ini bagaimana ini soal yang seperti ini, agak rumit juga kan soalnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x plus 1 kurang dari 2x plus 4 kurang dari 10. Nah, ini kira-kira sifat nomor berapa? Nah, kalau yang ini kita masing-masing kita jabarkan dulu ya. Kita jabarkan dulu. Saya punya 3x plus 1, maka nilai mutlak 3x plus 1 ya, sesuai dengan definisi nilai x, nilai mutlak ya, bahwa 3x plus 1 yaitu dia bernilai positif. Untuk 3x plus 1 dia lebih besar dari 0 ya. Sehingga saya dapatkan x-nya itu lebih besar atau sama dengan negatif 3.
berarti di sini yang plus satunya pindah ke sini jadi negatif 1, berarti ini 3x berarti saya kalikan dengan sepertiga ya. Jadi x-nya adalah negatif 1/3 ya untuk x yang positif, sementara untuk x yang negatif ya maka di sini ada negatifnya 3x plus 1 berarti di sini negatif 3x min 1. Maka akan saya dapatkan x min sama ya, x min negatif 1/3 kurang dari. Nah, lanjutnya terus seperti itu untuk yang 2x plus 4 juga sama ya, nanti baru kita 10-nya apa ini gitu kan ya. Nah, kita pakai garis bilangan ya atau dengan uji klinis ya. Jadi kita uji klinis ya. Nah, kita dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini ya. Nah, ini untuk 3x plus 1. Ini untuk 3x plus 1 ya. Mana di sana ada x lebih besar dari negatif 1/3 dan x kurang dari negatif 1/3 ya. Nah ini untuk 3x plus 1 lebih besar dari negatif 3. Ini negatif 1/3 ya. Sorry, ini negatif 1/3. Yang lebih besar berarti dia ke kanan di sini. Yang dikasih tanda warna biru ya. Sementara untuk x kurang dari negatif 3 dia ke sebelah kirinya ke sini ya, sampai dia tidak. Nah, itu dia melewati warna apa ini? Warna merah ya atau warna merah. Nah, dia sebelah kiri dari ini. Nah, sementara untuk 2x plus 4 kita dapatkan nilai x-nya lebih besar dari negatif 2. Ini negatif 2 berarti dia ke sebelah kanan. Sorry ya betul ke sebelah kanan. Sementara yang berikutnya dia ke sebelah kiri. Maka di sana ada daerah yang dilalui oleh ke 4 tanda ini ya. Contohnya apa? Contohnya yang dikasih tanda biru ini. Yang dikasih tanda biru ini daerah yang dilalui oleh dua daerah himpunan penyelesaian gitu ya. Jadi dia dilewati oleh kurang dari negatif 1/3, lebih dari negatif 1/3 dan lebih dari negatif 2. Sementara yang kasih merah ini dia adalah daerah yang dilalui oleh kurang dari negatif 1/3 dan kurang dari negatif 2. Sementara daerah ini adalah daerah yang hanya dilalui oleh masing-masing satu ya. Jadi X ini antara negatif 2 dan negatif 1/3. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat. Nah, dari sini dari definisi ini kita muncul untuk X, nah kan ada 3 daerah ya. Daerah ini ya. Untuk X kurang dari negatif 2. Nah, ini untuk X kurang dari negatif 2. X kurang dari negatif 2, maka di sini ada nilainya negatif kan gitu ya. Nilainya negatif. Kita lihat ini kan positif, tapi ininya negatif kan gitu ya. Ini negatif. Maka yang muncul nanti adalah negatif 3x karena ini yang ini saya kalikan yang sebelah kiri ini saya kalikan dengan negatif. Maka kalau saya kalikan dengan negatif, maka akan muncul di sini. Ini harusnya 10 kan gitu ya. Ini harusnya 10 nih. Akan muncul 3x plus 1 plus 2x plus 4 ya. Maka di sini min 3x min 1 plus 2x plus 4 kurang dari 10. Nah, ini bukan 1 ya. Ini harusnya 10. Maka kita operasikan nih negatif 3x ditambah 2x itu menjadi negatif 1x ya. Nah, ini negatif 3 ditambah 2 berarti negatif 1 ya. Kemudian negatif 1 ditambah 4 itu adalah 3 ya. Nah, kemudian yang 3 ini kita pindah ruas ke sini berarti menjadi negatif x kurang dari 10 dikurangi 3 berarti negatif x kurang dari 7. Nah, karena di sini x-nya masih negatif, ini masih negatif x-nya, ini nggak boleh negatif x-nya, maka saya kalikan dengan negatif 1. Ketika yang ini saya kalikan dengan negatif 1, maka ini menjadi x. Maka karena pertidaksamaan pun harus berubah. Karena dia dikali negatif. Jadi ingat, pertidaksamaan itu akan berubah tandanya, lebih besar akan menjadi kurang dari, atau kurang dari akan menjadi lebih dari, kalau dia dikalikan dengan bilangan negatif. Nah, ini kita kalikan dengan negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Karena di sini X, negatif X. Nggak boleh X-nya harus positif ini. Nggak boleh negatif. Maka si X-nya harus dikalikan dengan negatif 1. Ini kalikan negatif 1 jadi X. Ini dikalikan negatif, maka pertidaksamaannya berubah menjadi lebih besar. Sementara 7 dikalikan negatif 1,
itu menjadi negatif 7. Maka dari persamaan 1 dan 2 ini diperoleh irisan. Nah, ini X kurang dari negatif 2, dia ke sini. X lebih besar dari negatif 7, dia ke sini kan gitu ya, di garis bilangan. Maka ini himpunan penyelesaiannya. Ya, 1 ya. Kemudian kita lihat yang untuk yang ini. Ya, untuk yang ini, nah kita cari. Nah, kalau yang untuk ini berarti sama ya, kita kalikan dengan bilangan. Kalau ini tadi semuanya dikalikan positif, dikalikan negatif. Kalau yang ini sekarang yang depannya dikalikan negatif, ya bernilai negatif. Sementara yang belakangnya ya tetap dia positif ya. Nah ini. Nah, ini 3 min 3x min 1 dan seterusnya. Hitungnya sama dengan yang tadi ya. Selanjutnya yang ketiga, yang ketiga ini ya, saya punya x lebih besar dari negatif 1/3 ya. Berarti di sini dia positif semua ya. Nah, ini tetap positif, ini dia tetap. Jadi kalau yang ini dikali negatif ya. Ini dikali negatif kan jadi negatif 3x plus 1. Kayak yang ini karena dia tandanya tadinya positif, karena karena dikalikan negatif maka ini jadi positif, maka nilai positif. Kalau yang ini dia negatif, ini tetap positif gitu ya. Nah, jadi negatifnya yang depannya aja. Kalau yang ini positif ya. Nah, sehingga dari ketiga gambar ini, himpunan penyelesaiannya mana seluruh irisannya digabung. Oke, sekarang kita gabung ya. Nah, kita gabung, ternyata yang digabung ada negatif 1/3 dan 13 ya. Nah, jadi kita gabungkan ya. Nah, jadi ini ada 13. Nah, ini 13. Nah, ini kan ada irisannya X-nya antara negatif 7 dan 2. Sementara di sini X-nya antara 2 dan negatif 1/3. Sementara di sini X-nya negatif 1/3 dan 13. Ini yang paling besar kan 13. Sementara yang paling kecil adalah negatif 7. Jadi dari negatif 7 pertidaksamanya sampai positif 13. Yaitu digabung ya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau menyelesaikan soal yang tipe yang ketiga ini? Nilai mutlak dari 2x plus 1 lebih besar atau sama dengan nilai mutlak dari x plus 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kita gunakan sifat yang nomor 5. Ya. Nah, bagaimana sifat yang nomor 5? Berarti dikuadratkan kita. Ini kuadratkan akar kuadrat dari 2x plus 1, kemudian akar kuadrat dari 3x plus 3. Nah, maka ini akan muncul ya, akarnya hilang. Maka ini muncul 2x plus 1 kuadrat x min lebih besar dari atau sama dengan x min 3 dikuadratkan. Setelah dikuadratkan saya dapatkan ini. Ya, kemudian ini juga dikuadratkan, saya dapatkan ini ya. Berarti nanti kalau dikuadratkan x min 3 dikali x min 3. Jadi x dikali x kuadrat, x dikali min 3 min 6 min 3 ya. Kemudian min 3x dikalikan min 3 dikalikan x min 3 X, berarti saya jumlahkan menjadi min 6X. Min 3 dikali min 3 itu adalah 9. Nah, setelah itu, yang X ini pindah ke sini. 4X kuadrat dikurangi 1X kuadrat, berarti 3X. 4X ini pindah ke sini. Ya, yang ini dia pindah ke sini. 4X dikurangi. Jadi ini kan asalnya negatif, jadi positif dia pindah ke sini. Karena dia melewati tanda pertidaksamaan, jadi plus 6. Jadi 4x plus 6x berarti 10x. Ini satu dia dipindahkan dia ke sini ya. Jadi min 9. Jadi 1 dikurangi 9 jadi min 8. Sehingga saya punya sekarang kita faktorkan ya. Kita faktorkan pembuat 0. Nah, ini difaktorkan jadi 3x min 2 kali x plus 4. Nah, ini kita faktorkan, maka pembuat 0 dari 3x min 2 adalah X sama dengan 2/3 ya. Karena kalau ini 2/3, 2/3, 2 kali 3, 6, 2/3 ya. 2 kali 3, 6 dibagi 3 itu 2. 2 kurangi 2 itu 0 ya. Nah, jadi ini bisa menyelesaikan soal seperti ini kan ya. Maka pembuat 0-nya itu adalah 2/3 dan X sama dengan negatif 4. Nah, berikutnya kita buat titik uji ya, atau uji klinis lah gitu ya, dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kita punya tadi pembuat nolnya itu adalah 2/3. Nah, di sini 2/3 kan. Nah, sementara yang satunya lagi adalah negatif 4 ya.
Kita uji, ini kok kenapa Pak ini antara negatif 4 dan 2/3 itu kok 0, kok negatif? Ya, dari mana? Nah karena kita ambil di sini, antara negatif 4 dan 2/3 itu ada 0, yang paling mudah itu 0 gitu ya. Yang paling mudah itu 0. Nah, kita ambil antara negatif 4 dan 2/3 itu ada angka 0, di sini ada angka 0. Kita masukkan kemana? Masukkan aja ke sini. Nah, ke persamaan yang ini, yang bentuk kuadratnya. X-nya 0, kan X-nya diganti dengan 0. Kan? Ya, ini akan pasti jadi 0, ini kan pasti jadi 0. Maka yang terjadi hasilnya adalah negatif 8. Maka inilah kenapa dia harus negatif. Coba sekarang kita ambil di sini yang paling mudah, misalkan angka 1 nih. Di sini kan ada positif 1 nih, ya. Nah, di sini positif 1 ya. Nah, jangan 1 lah. 2 misalkan ya, 2. Nah, oke, kita masukkan di sini. 2 kali 2 itu 4, 4 kali 3 12, 10 kali 2 20, 20 tambah 12 32, 32 dikurangi 8 itu 24 ya. Nah, maka di sini kan positif 24, maka positif. Ini pun dia positif. Nah, karena di soal dia mengatakan harga mutlak 2x plus 1 lebih besar dari x min 3, maka yang kita ambil adalah yang bernilai positif ya. Karena di sini ini lebih besar. Kalau kurang dari berarti yang kita ambil yang negatif. Tapi kalau lebih dari, nah kita ambil yang positif. Maka yang kita ambil yang jadi penyelesaiannya itu adalah yang positifnya ya. X. Nah, ini akan ini. X kurang dari. Nah, ini kan pasti bilangan yang kurang dari negatif 4 ke sini kan. Ada negatif 10, negatif 20, negatif 6 kan gitu ya. Maka di sini katakan X-nya kurang dari negatif 4 atau X lebih besar dari 2/3. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin itu untuk pertidaksamaan linear satu variabel ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau misalkan kalian ada hal yang tidak dipahami, silakan kalian boleh bertanya baik melalui WhatsApp maupun melalui Google Classroom. Nah, ini ada latihan ya. Bentuk ini silakan kalian, kalau ini contohnya kalian boleh merujuk ke contoh yang ini ya, yang A gitu ya, contoh 2 yang bagian A. Itu kalian silakan boleh merujuk ke sana ya untuk latihannya. Jadi kalian silakan pelajari ya. Kalian kalau ada hal yang tidak dipahami, kalian silakan boleh bertanya. Mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih ya. Tidak lupa saya berpesan pada kalian, apabila kalian berada di luar lingkungan rumah ya, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, supaya kita senantiasa terhindar dari COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.